Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar terkait dengan sistem skeletal. Adapun toolnya sudah kita peroleh, yaitu ada 9 komponen yang harus kita pelajari. Yang pertama, harus menyebutkan tulang-tulang penyusun tengkorak. Oke, bisa ke sini. Jadi tengkorak di sini ada berbagai macam tulang penyusunnya. Mulai dari bagian depan ada frontal, os frontal. Jadi os itu nama medis untuk tulang. Os frontal. Di sini di samping kiri dan juga samping kanan yang bawah ada temporal, bagian atas ya, parietal. Kemudian di bagian belakang di sini ada occipital. Kemudian penyusun dari wajah mulai dari os orbita, os nasal, maxilla dan mandibula. Itu adalah tulang-tulang penyusun dari tengkorak, gitu ya. Kemudian yang kedua, menyebutkan tulang-tulang penyusun dari ekstremitas atas. Ekstremitas atas itu adalah anggota gerak atas di sini. Ya, jadi penyusun anggota gerak atas atau lengan atas, gitu ya. Mulai dari yang pertama, ya, di sini ada humerus, kemudian ada radius, ada ulna, kemudian di sini pergelangan tangan, begitu ya, metakarpal. Kemudian di sini adalah falang. Falang itu istilah untuk jari. Boleh menyebutkan falang atau digitorum. Oke, jadi untuk yang kiri ataupun yang kanan sama seperti itu. Oke, berikutnya menyebutkan tulang-tulang penyusun tubuh atau body. Jadi kalau body atau tubuh itu mulai dari badan sini, gitu ya. Itu adalah body. Yang pertama ini adalah kita sebut sebagai clavicular. Kemudian yang belakang di sini bahasa Jawanya biasanya kita sebut centongan, gitu ya. Nah, ini adalah scapula. Kemudian di sini di tulang dada itu ada 3 tulang. Yang bagian atas di sini adalah manubrium sterni, bagian tengah di sini adalah corpus sterni. Kemudian yang ini adalah processus sicyoideus. Kemudian di sini ada banyak sekali penyusun tulang iga. Ya, tulang iga bahasa medisnya adalah costa. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 penyusun tulang costa, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini adalah tulang rusuk sejati, ya. Kemudian 1, 2, 3 tulang rusuk palsu. Kemudian 1, 2 adalah tulang rusuk melanjang. Oke, ya, costa vera bahasa medisnya untuk tulang asli. Kemudian untuk yang 3 yang palsu adalah spuria. Palsu itu spuria. Kemudian yang melayang namanya adalah costa fluctuans. Oke, itu yang bagian bodi atas. Kemudian bodi bawah juga ada. Di sini ada penyusun tulang banyak, ya. Mulai dari bagian bawah tulang duduk ischium, ya. Kemudian di sini ada pubis. Kemudian di sini ada tulang-tulang panggul, gitu ya. Kemudian untuk bagian berikutnya yang keempat adalah menyebutkan tulang-tulang penyusun ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah itu adalah anggota gerak bagian bawah. Jadi mulai dari yang pertama ini femur, kemudian di sini ada lutut, ada patella, gitu ya. Kemudian ada tibia dan fibula yang besar. Kemudian di sini bagian bawah, gitu ya. Nah, itu karpal, kemudian metakarpal, kemudian sama tadi untuk jari-jarinya adalah kita sebut sebagai falang atau digitorum. Diapakan untuk nama-nama tulangnya.
Kemudian yang kelima adalah menyebutkan penyusun tulang vertebra. Nah, vertebra itu adalah tulang belakang. Oke, kita miringkan terlebih dahulu. Tulang belakang nama medisnya adalah vertebra. Oke, vertebra dibagi menjadi yang pertama ada 7 bagian leher, kita sebut sebagai vertebra cervicalis. Kemudian ada 12 di sini yang sejajar dengan costa, ya. Ini vertebra thoracalis. Kemudian di sini sampai ke bawah ada 7, ya. Ini adalah yang lumbaris. Jadi cervicalis, thoracalis, lumbaris. Kemudian ada 5 penyusun yang bawah, yaitu coccyx. Oke, itu jadi vertebra yang ada di bagian belakang tubuh, cervicalis, thoracalis, lumbaris, ya. Kemudian yang bawah tadi adalah coccyx. Oke. Kemudian komponen berikutnya yang harus kita pelajari adalah jenis-jenis dari sendi. Oke, nomor 6 hanya menghafalkan saja. Sinartrosis adalah sendi yang tidak bergerak sama sekali. Kemudian amfiartrosis adalah sendi yang bergerak sedikit. Kemudian diartrosis adalah sendi yang bergerak bebas. Itu hanya istilah saja. Contoh sendi yang sinartrosis yang sama sekali tidak bisa bergerak itu adalah sendi yang ada di tempurung kepala di sini, gitu ya. Jadi di antara frontal, parietal itu ada persambungan sendi. Itu tidak bisa bergerak sehingga kita sebut sebagai persendian yang sinartrosis. Kemudian nomor 8 menyebutkan contoh jenis sendi amfiartrosis. Amfiartrosis itu bergerak tapi sedikit. Itu ada di seluruh persambungan antara vertebra yang 1, kedua, ketiga, keempat sampai ke bawah. Karena bergeraknya sedikit sekali. Sehingga kita sebut sebagai tadi persendian yang amfiartrosis. Kemudian selain vertebra itu ada di sini, ada di simfisis pubis. Ini juga termasuk sendi yang amfiartrosis. Nah, kemudian yang terbanyak adalah sendi yang diartrosis. Diartrosis itu bebas bergerak. Jenisnya ada yang 1 sumbu, 2 sumbu, 3 sumbu. Yang 1 sumbu contoh jenisnya adalah yang paling banyak adalah sendi engsel di sini, ya. Jadi persendian di siku, kemudian persendian di lutut. Itu contoh jenis sendi engsel atau yang 1 sumbu. Kemudian yang jenis yang 2 sumbu itu adalah contoh jenis telur dan pelana. Itu ada di pergelangan tangan ataupun di pergelangan kaki. Nah, ini yang contoh yang jenis 2 sumbunya. Kemudian jenis yang ketiga 3 sumbu. Nah, 3 sumbu itu yang biasanya tersusun atas tulang yang bagian ujungnya setengah lingkaran atau hampir mendekati bulat, seperti yang ada di bahu ataupun yang ada di area kaki bagian bawah, ya, di area pinggang di sini. Jadi ini contoh jenis yang 3 sumbu. Oke, saya ulangi. Yang pertama jenis yang engsel, ya, jenis yang engsel seperti ini engsel. Kemudian juga di area lutut, gitu. Kemudian yang tadi yang 2 sumbu ada telur dan pelana, biasanya ada di pergelangan tangan di sini, karena bisa bergeser kemana saja. Kemudian juga untuk yang kaki bisa bergeser kemana saja. Dan yang ketiga yang 3 sumbu yang bergerak bebas adalah di bahu, ya, bahu bisa bergerak bebas, dan juga di area panggul di sini. Oke, itu untuk jenis-jenis persendian yang ada di tubuh manusia. Oke, saya kira cukup. Itu bisa dipelajari, dilihat perlahan-lahan sehingga bisa hafal untuk di sistem skeletal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.